yang menggelar konferensi pers terkait APBN kita. Kita saksikan bersama. Risiko fiskal sehingga mempengaruhi yield atau suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat dari sisi US Treasury. Kombinasi dari dua belah hal ini, yaitu ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya, ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security itu menyebabkan tekanan harga, berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield. Apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiskal policy, kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global. Maka kita lihat kecenderungan adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan atau systematically important country seperti Amerika, RRT, kemudian Eropa, Jepang, Inggris. Ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan. Kita lihat di sini 49,6 indeks dari PMI manufaktur global. Ini berarti secara global kegiatan sektor manufaktur cenderung dalam zona kontraktif. Dan angka ini adalah angka terendah sejak Desember 2024. 70% lebih, hampir 71%, 70,8% negara-negara yang disurvei dari sisi kegiatan manufakturnya, mereka semuanya mengalami kontraksi. Artinya indeks PMI-nya untuk manufaktur di bawah 50, termasuk Indonesia dalam hal ini, 47,4. Globalnya 49,6, Indonesia di 47,4. Hanya 29,2% negara yang disurvei untuk PMI ini yang masih ekspansif. Artinya sektor manufakturnya masih memiliki aktivitas ekspansi. Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik, security yang makin fragile, yang makin rapuh dan rentan, yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi, ekspor, import, manufaktur, dan juga dari sisi capital flow yang berdampak kepada seluruh dunia. Seperti dilihat, risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economic melemah, kemungkinan mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang ekspor kita. Harga komoditas ada yang pick up sangat tinggi, bukan karena supply demand dalam artian biasa, tapi lebih karena disruption, karena adanya disrupsi. Nilai tukar juga dalam hal ini cenderung mengalami volatilitas dan suku bunga utang meningkat, terutama karena kebijakan fiskal di Amerika Serikat, yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari Kongres ke Senat, yaitu mengenai ekspansi fiskal di Amerika Serikat. Nah, pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan global, halaman selanjutnya, terlihat semuanya mengalami perlemahan. Trennya adalah menurun. Dan ini penurunannya, revisi penurunannya terus dilakukan.
Waktu itu kalau kita lihat tahun 2024 pertumbuhan ekonomi dunia di 3,2% versi IMF, di 2025 hanya akan mencapai 2,8. Kalau Bank Dunia tahun 2024 growth-nya itu di 2,8, ada perbedaan metodologi antara IMF dan Bank Dunia sehingga dua angka itu interpretasinya akan berbeda. Dan untuk tahun 2025 Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 2,3. Ini juga revisi yang baru saja diterbitkan di bulan Juni ini. Untuk 2026 masih diperkirakan ada kemungkinan membaik. Tapi seperti biasa nanti kita akan lihat revisinya akan dilakukan pada bulan September-Oktober, yaitu fall untuk IMF, dan kemudian Januari untuk sebelum mulainya tahun yang bersangkutan. Dan kalau kita lihat volume perdagangan dunia juga mengalami perlemahan, meskipun sebetulnya agak membaik, tapi itu tetap adalah plateau atau lengkungan ke bawah itu cukup signifikan dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan dari perdagangan dunia menurut IMF 1,7% saja, padahal tahun lalu adalah 3,8%. Jadi kalau volume perdagangan antar negara turun ya berarti negara-negara seperti Indonesia juga akan terpengaruh. Dan untuk Bank Dunia estimasinya untuk perdagangan global hanya 1,8% tahun ini. Tahun lalu 3,4. Jadi ini menggambarkan koreksi yang sangat signifikan dalam di tahun 2025. Kalau komparasinya dengan 2023 adalah pada masa terjadinya perang Ukraina pertama, dan itu menyebabkan penurunan yang cukup dalam. Hampir semua perekonomian di negara-negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari sisi proyeksi tahun 2025 ini. Amerika Serikat koreksinya sangat dalam, 0,9% menjadi hanya 1,4. Eropa koreksinya turun 0,3% menjadi hanya 0,7 pertumbuhan tahun ini. Tiongkok masih relatif sama di 4,5. Jepang juga akan melemah menjadi hanya 0,7, turun cukup drastis yaitu koreksinya 0,5%. India meskipun masih bertahan di atas 6%, itu menurun di 6,3, koreksinya 0,4. Dan Indonesia juga diperkirakan koreksi dari pertumbuhan ekonomi tahun ini karena kondisi global yang berubah drastis sebesar 0,4 menjadi hanya 4,7 menurut prediksi IMF. Sementara pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, kita lihat volatilitas di sektor keuangan juga meningkat dan ini menimbulkan dampak negatif. Kita lihat suku bunga akan tertahan di tinggi. Padahal tadinya kita perkirakan 2025 harusnya sudah mulai mengalami penurunan sesudah inflasi melonjak sangat tinggi tahun 2023 dan 2024. Harusnya 2025 ini bank-bank sentral di negara-negara maju, terutama di Amerika, di Inggris, dan di Eropa, sudah mulai bisa menurunkan suku bunga. Namun kita lihat kecenderungan penurunan suku bunga ini tertahan karena tadi dengan adanya masalah perang dagang tarif yang akan menimbulkan disrupsi dari sisi supply barang-barang, ditambah sekarang dengan adanya perang beneran secara militer di Timur Tengah, disrupsi dari sisi supply side menjadi sangat nyata. Dan ini disrupsinya itu cenderung hilang, supply shocknya itu terjadi dan harga akan melonjak tinggi persis pada saat seperti terjadinya perang Ukraina. Dan ini yang akan menyebabkan bank sentral harus memperhitungkan kembali kecepatan dan direction arah dari kebijakan suku bunganya. Kecepatannya mau turun, directionnya apakah akan turun atau tetap. Dan kalaupun mau turun seberapa cepat atau harus menunggu lagi dengan situasi yang tadi diperkirakan growth melemah, harusnya suku bunga turun, tapi inflasi naik karena adanya harga komoditas yang melonjak akibat perang. Dilema
Dilema inilah yang kemudian akan dihadapi oleh banyak bank sentral di dunia. Di sisi lain, dengan kebijakan fiskal Amerika Serikat yang sangat ekspansif melalui proposal kebijakan fiskalnya Presiden Trump, menyebabkan dampak di pasar obligasi Amerika Serikat yang menjadi tidak pasti. Ini menimbulkan banyak sekali kemudian berbagai langkah spekulasi mengenai bagaimana arah ke depan dari US Treasury dan bond market atau pasar obligasi di Amerika Serikat. Yield US Treasury 10 tahun dan 2 tahun meningkat sesudah Presiden Trump mengumumkan tarif policy atau yang disebut Liberation Day, kemudian agak sedikit menurun koreksi pada saat adanya upaya untuk bernegosiasi dan duduk bersama dengan RRT, dan sekarang melonjak lagi karena negosiasinya belum conclude dan pada saat yang sama muncul perang baru. Dolar indeks juga dalam hal ini mengalami gejolak, cenderung menurun, makanya juga US terhadap rupiah kita cenderung menguat kemarin. Namun ketidakpastian secara global dari sisi perang telah menyebabkan muncul lagi kecenderungan kenaikan. Jadi volatilitas dolar ini masih akan kita lihat. Dan kita lihat volatilitas indeks atau VIX ya di pasar saham juga